Kehutanan bukan sekadar profesi, tapi sebuah dedikasi. Dedikasi untuk menjaga keseimbangan alam, dedikasi untuk memberdayakan masyarakat, dan dedikasi untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga bisa menikmati indahnya warisan hutan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Rimbawan. Perkenalkan, nama saya Heru Susanto, penyuluh kehutanan ahli muda, bertugas di KPH Kusan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wilayah kerja RPH Satui yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Sungai Loban. Saat ini saya membina 11 kelompok tani hutan, 2 kelompok pengelola perhutanan sosial, dengan 7 kelompok usaha perhutanan sosialnya, serta 7 orang PKSM di wilayah kerja RPH Satui. Bersama mereka, kami berhasil mendapatkan persetujuan pengelolaan hutan desa Jombang Prima Asri seluas 452 hektar dan hutan kemasyarakatan Koperasi Jasa Dayak Satui Mandiri seluas 72 hektar. Tak hanya itu, kami juga memfasilitasi kemitraan konsesi antara 3 KTH dengan PBPH PT Batu Licin Bumi Bersujud dengan total seluas 886 hektar, serta 3 KTH dengan PT Kirana Katulistiwa seluas total 300 hektar. Adanya kemitraan konsesi dan perizinan perhutanan sosial ini juga mengurangi adanya konflik tenurial yang termasuk salah satu masalah besar di wilayah kerja RPH Satui. Dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di area kritis, menjadi fokus utama kami. Di area hutan desa Jombang misalnya, kami memfasilitasi kegiatan rehabilitasi DAS oleh 3 PPKH seluas 156 hektar, serta pembangunan agroforestry seluas 9 hektar dengan jenis tanaman petai, jengkol, durian, dan kopi. Kami juga melakukan pendampingan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Pulau Salak dengan jenis tanaman sengon, jabon, dan belangiran seluas 25 hektar. Kemudian pembuatan tanaman komitmen PT Borneo Indobara pada areal hutan kemasyarakatan Koperasi Jasa Budi Sejahtera seluas 376 hektar dengan jenis tanaman karet, jengkol, dan kemiri, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Tamunih seluas 452 hektar yang dikerjakan secara swakelola oleh KTH seluas 90 hektar, serta kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga seluas 362 hektar dengan jenis tanaman petai, jengkol, kopi, durian, kemiri, dan mahoni. Ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk memulihkan fungsi hutan dan mendukung target Volunetsing 2030 sekaligus meningkatkan tutupan lahan dan potensi ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pendorong semangat saya. Kami memfasilitasi berbagai bantuan usaha produktif dari pengolahan asap cair, budidaya jamur tiram, budidaya lebah madu, budidaya tanaman pangan, dan peralatan teknologi tepat guna lainnya, baik secara mandiri, melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, maupun melalui kemitraan program CSR perusahaan setempat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berusaha mencari alternatif bagaimana cara pengembangan atau pengadaan koloni lebah trigona itama yang lebih ramah lingkungan. Kami berhasil mengembangkan teknik pemecahan koloni yang mudah dan efektif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Diharapkan nanti teknik ini bisa menjadi acuan dan pengembangan budidaya lebah trigona atau kelulut untuk masyarakat maupun KTH, sehingga pendapatan semakin meningkat, keberadaan lebah trigona itama tetap terjaga. Dan yang membanggakan bagi saya adalah bersama PKSM dan KTH Mekarsari, kami berhasil mengembangkan serum gaharu beserta teknik inokulasinya, yang kemudian kami beri nama Serum Gaharu Mekarsari. Inovasi ini muncul akibat kegelisahan kami terhadap besarnya potensi tanaman gaharu masyarakat yang hampir ada di setiap desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini. Banyak petani gaharu kecewa dengan hasil inokulasi sebelumnya yang tidak optimal. Salah satu penyebabnya adalah inokulasi tersebut tidak sesuai dengan karakteristik tanaman gaharu di daerah kami. Akibatnya, banyak petani gaharu yang mulai kehilangan minat bahkan menebang pohon gaharu mereka karena dianggap tidak menguntungkan. Namun kami tidak menyerah. Setelah berbagai uji coba, akhirnya kami menemukan formulasi yang menunjukkan efektivitas tinggi dalam merangsang pembentukan resin atau gubal gaharu. Sekarang, inovasi ini telah menarik minat dari berbagai daerah, bahkan di luar Kalimantan. Nah, ini sudah mulai kelihatan umur 8 bulan. Ini kalau kita panen di umur 4 tahun, ini makin hitam, makin padat, dalamnya juga makin tebal, dan ini bisa sampai memanjang. Dampak dari berbagai kegiatan ini sangat terasa. Kami melihat peningkatan signifikan pada tutupan lahan dan berkurangnya lahan kritis.
Secara ekonomi, pendapatan masyarakat pun meningkat. Selain dari hasil panen karet yang merupakan penghasilan utama, penjualan dari sarung gaharum, karsari rata-rata mencapai 3-6 juta rupiah per bulan, dengan potensi penjualan gubal gaharum mencapai jutaan rupiah per kilogram. Dari usaha jamur tiram, kelompok bisa meraup 20 juta per periode panen dalam satu tumbung. Kemudian budidaya lebah madu menambah pendapatan hingga 2 juta rupiah per bulan. Kami juga telah memfasilitasi pembentukan 3 pos penyuluhan kehutanan pedesaan. Satu Wanawiyata Widya Karya membentuk masyarakat peduli api dan merekrut masyarakat mitra Polhut untuk akselerasi penyuluhan kehutanan di tingkat desa, peningkatan kapasitas SDM, pencegahan karhutla dan pengamanan hutan. Ini mengurangi ancaman kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, konflik tenorial, dan ancaman-ancaman lain yang akan berpengaruh terhadap kelestarian hutan. Semua capaian ini tak lepas dari kerja keras dan kolaborasi banyak pihak. Saya bersyukur atas amanah ini dan bangga bisa menjadi penyuluh kehutanan. Saya berkomitmen untuk terus mendedikasikan diri bagi kehutanan Indonesia, untuk terus belajar, beradaptasi, berinovasi, dan mendampingi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Wana Lestari. Perkenalkan, saya Ahmad Raihanur selaku Kepala KPH Satuan Pengelolaan Hutan Pusat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana KPH lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga dibantu dengan tenaga penyuluh kehutanan ya. Ada beberapa penyuluh, salah satunya adalah Saudara Heri Susanto yang dalam hal ini merupakan koordinator penyuluh kehutanan khususnya di wilayah KPH Pusat. Saudara Heri Susanto bukan sekedar pendamping ya, tapi juga merupakan inovator karena beliau bersama dengan BKSM kemudian KTH yang didampinginya ini sudah mampu mengembangkan sarung gaharum Karsari untuk beserta dengan teknik inovasinya. Kemudian juga berhasil mengembangkan teknik pemecahan koloni lebah madu, lebah seluruh maksud saya, dan tentu dengan alat panennya. Nah, berbagai inovasi tersebut tentu tidak hanya meningkatkan produktivitas ya, tetapi tentu meningkatkan pendapatan masyarakat yang dibina dalam konteks ini. Pesan saya kepada Saudara Heri Susanto untuk terus berkarya, teruslah menginspirasi, dan tentunya teruslah menjadi pelita ya, bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, khususnya hutan yang ada di sekitar kita. Semangat raih prestasi yang gemilang untuk kehutanan Indonesia yang lebih baik. Bagi saya, kehutanan bukan hanya tentang pohon, tapi juga tentang masyarakat dan masa depan. Saya Heri Susanto senantiasa mengajak kita semua untuk bersama menjaga dan membangun hutan. Kita jaga titipan kehidupan ini demi hutan yang lestari, demi masyarakat yang sejahtera.